Halo, selamat bertemu lagi dalam pembelajaran yang menyenangkan. Belajar itu menyenangkan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai terminal mall. Apa ya yang dimaksud dengan terminal mall? Terminal mall ini hanya perkataan untuk mempermudah. Karena apa? Di dalam kimia segala sesuatu harus diubah ke dalam bentuk mall. Maka kalau sudah di dalam mall kita akan aman, pergi kemanapun bisa. Jadi seakan-akan seperti terminal. Kalau sudah sampai ke terminal, kita pergi kemanapun bisa. Dari konsep mall kita sudah mempelajari tentang mall. Nah, dari mall kita bisa membawa atau mencari atau mengkonversi ke hal lain yang ditanyakan. Ya, misalnya ada yang diketahui yaitu jumlah partikel. Maka untuk mencari mol tinggal jumlah partikel dibagi dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Ketemu molnya. Ini yang biasa disebut dengan bilangan Avogadro dilambangkan R. Kemudian kalau diketahui mol, kemudian mau kita ubah, mau kita konversikan atau ditanyakan jumlah partikelnya, tinggal dari mol dikalikan bilangan Avogadro atau L-nya yaitu 6,02 kali 10 pangkat 23. Akhirnya didapatkan jumlah partikel. Dari mol bisa juga kita mencari masanya. Mol diubah menjadi massa, tinggal sesuaikan arah panahnya. Mol kali AR, massa atom relatif, ataupun MR, massa molekul relatif untuk ketemu massa Z tersebut. Kemudian dari massa bisa kita ubah dalam bentuk mol dengan cara massa dibagi AR ataupun MR, maka ketemu molnya. Untuk massa Z dan jumlah partikel ini boleh dalam keadaan padat, larutan ataupun gas. Tetapi kalau diubah ke dalam bentuk volume hanya berlaku gas saja. Kita bisa tahu konversinya kalau dari mol diubah ke dalam volume gasnya. Kita tahu keadaan gas tersebut volumenya sangat tergantung pada tekanan dan suhunya. Sehingga dalam keadaan tertentu perlakuan atau konversi untuk mencari volume gas juga tertentu. Kalau keadaannya STP, standar temperatur pressure 0 derajat Celcius 1 atm, maka konversinya dari mol dikalikan 22,4, nanti ketemu volume gas. Kalau dari volume gas keadaan STP diubah menjadi molnya, tinggal volume gas dibagi 22,4 dalam keadaan STP, ketemu molnya. Nah, kemudian keadaan yang kedua itu jika bukan keadaan STP, keadaannya sembarangan, jadi suhunya bebas dalam satuan Kelvin, tekanannya juga bebas dalam satuan atm, maka konversinya nanti dari volume gas diubah menjadi molnya, tinggal menggunakan rumus PV sama dengan nRT, sehingga molnya N-nya ketemu PP dibagi RT. Untuk N-nya sama dengan PV dibagi RT. Kemudian kalau diperbandingkan berarti bukan pada keadaan STP ataupun bukan pada keadaan suhu dan tekanan tertentu, tetapi diperbandingkan gunakan rumus yang ketiga, yaitu V1 dibagi V2 atau V1 dibanding V2 sama dengan N1 dibanding N2. Nah, demikianlah terminal mol itu. Jadi, andai kata diketahui volume gas, mau ditanyakan massa gas tersebut, kita ubah dulu dari volume gas pindah ke dalam bentuk mol, konversikan, cari molnya. Setelah ketemu mol, lalu bawa ke massanya. Maka yang ditanyakan bisa dijawab. Atau kalau tahu jumlah partikel, kemudian ditanyakan massanya, juga bisa. Dari jumlah partikel, bawa dulu ke dalam bentuk mol. Baru dari mol bawa ke massa. Ataupun juga dari jumlah partikel bisa dicari ke volume gasnya.
Dengan cara dari jumlah partikel bawa dulu ke dalam bentuk mol, baru dari mol bawa ke H yang ditanyakan. Nah, karena segala sesuatu nanti dipindahkan ke dalam mol terlebih dahulu, maka kita katakan terminal mol. Di dalam kimia, segala sesuatu harus diubah dulu dalam bentuk molnya. Terminal mol yang berupa bagan, jika kita ganti dengan rumusnya tidak apa-apa. Jadi bisa seperti ini. Untuk rumus yang pertama, mol bisa dicari dari jumlah partikel dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23 atau L atau bilangan Avogadro. Kemudian yang kedua, mol sama dengan massa Z dibagi AR ataupun MR. AR kalau zatnya tadi unsur, MR kalau zatnya senyawa. Kemudian yang ketiga, mol itu dari volume gas. Kalau gasnya keadaan STP, maka mol bisa dicari volume gas dibagi 22,4. Tetapi di dalam B, yaitu rumus yang kedua, jika suhu dan tekanannya bukan STP atau keadaan sembarang, maka mol sama dengan PV per RT, di mana ini bukan keadaan standar. Kemudian yang ketiga, jika diperbandingkan, maka V1 dibanding V2 sama dengan N1 dibanding N2, ataupun didapatkan N2 sama dengan V2 dibagi V1 dikalikan N1, di mana nanti P-nya adalah tekanan dalam satuan atm, V-nya volume dalam satuan liter, R-nya ketetapan mol gas 0,082, T-nya suhu dalam satuan Kelvin. Demikian ya, sehingga kita bisa melihat yang bagan kita ubah menjadi rumusnya. Untuk contoh soal penerapan terminal mol, kita coba satu soal berikut ini. Ada gas nitrogen sebanyak 28 gram. Hitunglah yang pertama jumlah partikel gas nitrogen. Kemudian yang kedua, hitung volume gas nitrogen pada saat 0 derajat Celcius tekanan 76 cm Hg. Yang ketiga, volume gas nitrogen pada saat 37 derajat Celcius tekanannya 2 atm. Yang keempat, volume gas nitrogen pada saat 0,2 liter gas SO3 masanya 4 gram. Nah, karena yang diketahui saat ini massa 28 gram, berarti massa, kemudian yang ditanyakan jumlah partikel dan volume gasnya, maka kita bisa gunakan terminal mol. Logika berpikirnya, dari massa bawa dulu ke dalam bentuk mol. Setelah terbentuk mol, baru bawa ke soalnya. Untuk menjawab soal tersebut, kita bahas satu persatu. Ya, jumlah partikel gas nitrogennya berapa? Kita cari dulu molnya. Massa gas nitrogen itu N2 diketahui 28 gram. 28 gram ya. Maka kita cari MR-nya. MR nitrogen, gas nitrogen. AR nitrogen itu 14, berarti N2 maka MR-nya 14 kali 2 sama dengan 28. Maka mol gas nitrogen yaitu massa dibagi MR-nya. 28 dibagi 28 ketemu 1 mol. 1 mol sudah didapatkan, berarti terminal mol sudah kita dapatkan. Sehingga pertanyaannya partikel, maka kita ubah dari mol ke dalam bentuk partikelnya. Untuk mendapatkan jumlah partikel boleh atau molekul gas N2, tinggal kita gunakan rumusnya, formulanya mol dikalikan L atau bilangan Avogadro atau 6,02 kali 10 pangkat 23. Dengan demikian didapatkan molnya 1 kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Didapatkan 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul gas N2. Jadi kalau yang diketahui massa, kemudian ditanyakan jumlah partikel, ubah dulu massanya ke dalam bentuk mol. Baru dari mol bawa ke jumlah partikelnya. Untuk menjawab soal yang nomor 2, soal yang B, yang ditanyakan adalah volume gas nitrogen pada 0 derajat Celcius 76 cm Hg. Keadaan ini kita tahu keadaan STP, standar temperatur pressure. Karena keadaan STP, maka volume gas
Dari rumusan dan formulanya mol kali 22,4. Molnya sudah ketemu 1, sehingga tinggal kita masukkan 1 kali 22,4 sama dengan 22,4 liter. Maka kalau diketahui massa 28 gram, ditanyakan volume pada keadaan STP, ubah dulu dalam bentuk mol. Baru dari mol bawa ke hal yang ditanyakan. Untuk pembahasan soal yang C, ditanyakan volume gas nitrogen pada suhu 37 derajat Celcius, tekanannya 2 atm. Kita tahu kalau suhunya 37 derajat Celcius berarti bukan standar. Maka gunakan rumus Boyle-Galusa, yaitu kita lihat PV sama dengan nRT dengan catatan P-nya 2 atm, kemudian T-nya bawa ke dalam bentuk Kelvin. 37 ditambah 273, ketemunya 310 Kelvin. Kita masukkan ke formulanya, V sama dengan nRT per P. Berarti ketemunya 1 kali 0,082 kali 310 dibagi 2. Ketemunya 12,3 liter. Dengan demikian, kalau diketahui massa Z, kemudian diminta untuk mengetahui volumenya, tinggal kita konversikan dari massa, ubah dulu ke dalam bentuk molnya. Setelah dari mol, bawa ke yang ditanyakan. Di sini untuk soal yang C, ditanyakan volume pada keadaan 37 derajat Celcius, tekanan 2 atm. Untuk menjawab soal yang D, mari kita bahas. Ditanyakan volume gas nitrogen pada saat 0,2 liter gas SO3 massanya 4 gram. Dengan demikian diketahui waktu itu nitrogen sebanyak 28 gram. Diukur pada saat 0,2 liter gas SO3 massanya 4 gram. Atau bisa juga kita menginterpretasikan bahwa ada SO3 sebanyak 4 gram, volumenya saat itu 0,2 liter. Nah, jadi dari soal ini kita tahu bahwa diminta volume gas N2 tetapi bukan pada keadaan STP, juga tidak diketahui suhu dan tekanannya berapa, cuma diketahui gas lain. Dengan demikian ini artinya diperbandingkan. Nah, sehingga kita harus cari tahu dulu. Untuk mol N2 kita sudah tahu mol N2 itu tadi 1. Kemudian kita juga cari mol SO3 gasnya. SO3 masanya 4, berarti 4 dibagi Mr. Mr dari SO3 80. 4 dibagi 80 ketemunya 0,05 mol. Jadi SO3 ketemu 0,05 mol, nitrogennya 1 mol. Sehingga kita bisa masukkan ke formulanya, V1 dibagi V2 sama dengan N1 per N2. V1 nya volume nitrogen yang ditanyakan, dibagi dengan volume SO3 sama dengan mol dari nitrogen dibagi dengan mol dari SO3. Sehingga didapatkan volume nitrogen dibagi 0,2 sama dengan 1 dibagi 0,05. Sehingga volume nitrogen didapatkan 4 liter. Demikian ya, sehingga bisa kita gunakan terminal mol, diketahui massa, yang ditanyakan volume gas jika diperbandingkan. Demikian penerapan secara sederhana dari terminal mol. Belajar itu menyenangkan.